laki-laki baik itu akan berjodoh dengan wanita baik, dan maksudnya seiman, seagama, ya, seakidah gitu ya. Bukan berarti yang lain tidak baik ya, saya nggak melanjutkan ayat itu dengan kata-kata yang lain. Tapi intinya adalah Islam menyarankan untuk seakidah saja, bahkan sekufu. Sekufu itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Gaya TV, pemirsa Gaya TV dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Egit Hapsari dan Babe Haikal Hasan. Terima kasih. Yang tentunya siap membahas topik-topik menarik ya, yang tentunya update. Wah, ini kita matching ya, kayak mau ke kondangan nih, Be. Iya. Matching ya. Tanpa rekayasa ya. Apa rekayasa? Nuansa biru dongker. Nuansa biru dongker. Dan hijau. Ngomong-ngomong kondangan nih, ada yang lagi rame nih. Oh iya? Kondangan dan pernikahan. Iya. Sekarang siapapun yang menikah kalau mengundang tokoh akan hadir. Karena memang sudah pakemnya begitu. Para tokoh selalu hadir di acara pernikahan siapapun, asal diundang ya pernikahan yang cukup dikenal tentunya, bukan siapapun juga, supaya apa? Numpang ngetop dan panjat sosial. Pansos gitu ya. Tapi ini masih ada yang galau soal pernikahan nih, Be. Ya. Tahu lagu Peri Cinta gak sih, Be? Peri Cinta. Liriknya gimana tuh liriknya? Aku untuk kamu. Ya. Oh ya. Itu juga ada juga tuh sejenis itu, tapi lagunya dinyanyikan dengan dulu begini. Tuhan berikan aku hidup satu kali lagi. Aduh, jangan nangis dong. Tapi kalau Peri Cinta tadi itu rame tuh. Relate banget katanya sama pasangan yang beda agama. Nah, kebetulan memang ada salah satu masyarakat gitu ya, anggota masyarakat yang menggugat undang-undang perkawinan terkait pernikahan beda agama. Dan ini hasilnya udah keluar nih, Be. Iya. Nah, menggugatnya kan sesuai jalur hukum tentunya ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Nah, ternyata hasilnya ditolak. Jelas ditolak. Iya. Jadi Babi setuju nih kalau MK menolak untuk melegalkan pernikahan beda agama. Jadi di sini intinya tetap ilegal pernikahan beda agama. Tetap setuju. Kenapa tuh, Be? Karena kita kan gini. Kita tuh bernegara mesti pakai aturan. Bukan pakai pikiran masing-masing. Ada 270 juta rakyat Indonesia, mau 270 juta pemikiran. Kan enggak juga. Dasar kita itu adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, dan undang-undang di bawahnya yang mengatur tetap mengacu kepada Pancasila dan 45. Undang-Undang Pernikahan pasal 1 mendefinisikan bahwa pernikahan itu adalah pernikahan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan pasal 2 sah atau diakui kalau diakui oleh agama masing-masing begitu. Nah, kalau kita punya patokan seperti itu di negara ini, maka kita mesti taat dong dengan peraturan perundangan yang berlaku. Undang-undang perkawinan yang dibuat tahun 1974, terutama yang saya bacakan pasal 1 dan 2-nya tadi, itu kan berlaku buat negara ini. Jadi nggak boleh ngelawan undang-undang di negara ini. Jadi jangan sampai pendapat pribadi kok bisa mengalahkan pendapat undang-undang yang sudah diresmikan untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu yang saya setuju bahwa pernikahan di beda agama harus tetap disampaikan dengan cara atau disebut ilegal. Itu dasarnya undang-undang perkawinan itu sendiri gitu. Tapi kalau argumen si penggugat, loh kan saya warga negara, saya berhak dong untuk menggugat konstitusi yang menurut saya gitu, menurut penggugat ini melanggar hak asasi dan hak beragama. Karena ini nih argumen dari sang penggugat, kita bacakan dulu ya. Silakan. Menurut penggugat, ini penggugatnya adalah seorang lelaki beragama Katolik, yakni Ramos PTG ya, yang hendak menikahi seorang perempuan beragama Islam. Nah, menurut sang penggugat, larangan nikah beda agama ini mencoreng kemerdekaannya dalam memeluk agama dan kepercayaan yang dijamin oleh pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, karena ia mesti berpindah agama bila mau menikahi kekasihnya yang berbeda agama. Nah, argumen ini bagaimana, Be? Kan argumentasinya gini, betul ya.
Pasal 29 ayat 2 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi negara menjamin Anda untuk beribadah. Oke. Anda kalau beribadah, negara tidak akan larang. Dalam hal ibadah yang khusus, umat Islam ke masjid, sholat 5 waktu. Orang Kristen ke gereja untuk Natalan dan sebagainya. Orang Hindu dan Buddha sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, untuk bersosialisasi ada yang mensupport undang-undang itu. Namanya undang-undang pernikahan. Nah, pemerintah kita dengan amat sangat teliti, detail dan jeli telah membuat aturan itu. Kalau Anda bangsa yang taat kepada agama, maka Islam tidak menghalalkan menikah kecuali sama-sama seakidah. Itu pun ada perbedaan pendapat. Ya, ada yang bilang boleh. Nah, bagi orang agama Kristen juga tidak diizinkan menikah kecuali sama-sama seiman. Kecuali orang yang percaya terhadap Yesus Kristus. Nah, itu udah jelas. Kalau Anda melawan agama, ya, berarti Anda menikah beda pasangan. Atau saya balik, kalau Anda menikah beda pasangan, Anda melawan aturan agama sendiri. Juga melawan undang-undang pernikahan. Jadi negara tuh menjamin kemerdekaan untuk beribadah, iya untuk beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Sebagai contoh begini deh, ambil contoh lainnya. Saya tuh bebas untuk minum minuman keras begitu ya. Minum minuman keras kan ada peraturannya. Lalu kemudian Anda minumnya di tempat umum dan menimbulkan keonaran. BPJS saja nggak mau ganti orang yang kecelakaan karena minum minuman keras, gitu kan? Iya. Kepolisian aja nggak mau, BPJS nggak mau, dokter, suster juga nggak mau mengoperasi atau orang yang berada dalam kendali minuman keras. Itu artinya Anda boleh minum minuman keras, tapi Anda mesti menerima konsekuensi Anda tidak diterima, gitu loh. Anda silahkanlah kawin beda agama, tapi konsekuensinya Anda mesti tahu. Anda nggak diakui oleh negara, Anda dianggap pernikahan ilegal. Nah gitu, jadi Anda nggak akan ditangkap polisi. Nikah beda agama nggak akan ditangkap polisi, tapi negara nggak bisa mengakuin itu. Nah di situ, gitu ya, di situ. Oke, nah itu tadi ya, berarti tadi memang keputusannya seperti itu ya pemirsa ya, ditolak ya oleh MK gugatannya itu. Ya. Adapun dari 9 hakim MK terdapat 2 hakim yang memberikan alasan berbeda atau concurring opinion, yaitu Hakim Suhartoyo dan Hakim Daniel Yusmik gitu ya. Mungkin bisa kita bacakan terlebih dahulu ya alasan berbedanya. Boleh, silakan. Supaya kita bisa berbagi perspektif begitu ya. Baik. Hakim Konstitusi Daniel Yusmik ini menyatakan seharusnya negara hadir dalam kasus pernikahan beda agama. Sebab dalam fakta di lapangan banyak masyarakat yang melakukan pernikahan beda agama. Ya. Diakal-akalin gitu. Ini banyak sih, termasuk yang orang yang saya kenal juga banyak gitu ya. Yang teman saya juga banyak. Teman saya juga banyak. Tapi apa boleh buat? Kita mesti taat kepada aturan agama dan tanpa menginjak-injak agama yang kita yakini. Bukankah dalam ajaran agama Kristen Anda tuh diakui oleh agama Kristen itu sendiri kalau mempercayai, sama-sama percaya kepada Yesus Kristus gitu kan? Saya udah membaca itu gitu. Dan begitu juga dalam Islam gitu ya. Laki-laki baik itu akan berjodoh dengan wanita baik, dan maksudnya seiman, seagama, ya, seakidah gitu ya. Bukan berarti yang lain tidak baik, ya saya nggak melanjutkan ayat itu dengan kata-kata yang lain. Tapi intinya adalah Islam menyarankan untuk seakidah saja, bahkan sekufu. Sekufu itu tidak terlalu jauh jenjang kekayaannya, tidak terlalu jauh keturunannya, tidak terlalu jauh suku, dan jadi ada pakam-pakam karena kita menyatukan dua yang berbeda gitu loh. Kalau udah dua agama, bagaimana mungkin yang satu mengatakan Tuhan itu siapa, yang satu mengatakan Tuhan itu siapa? Anaknya tuh bingung begitu loh. Bagaimana mungkin yang satu itu menghormati nabi yang mana, yang satu tidak menghormati nabi yang lain? Bagaimana mungkin yang satu mempercayai kitab yang ini dan tidak mempercayai kitab yang lain, yang satu meyakini kitab yang ini dan tidak meyakini kitab yang lain? Terus mau dibawa kemana? Jadi secara logik pun begitu. Kita berikan kebebasan buat memilih. No gitu loh. Anda seperti membiarkan anak kecil main di jurang begitu loh. Anda seperti membiarkan anak kecil makan cabai begitu loh. Anda sebagai orang tua mesti membimbing mereka sesuai dengan apa yang Anda yakini.
Saya sebagai seorang muslim, saya menikah dengan wanita muslim walaupun keturunan Tionghoa juga ya, walaupun keturunan negara lain juga, dalam hal ini kakeknya juga orang Jepang gitu ya. Jadi saya mendidik anak-anak saya dan istri saya sebagai orang yang muslim dan muslimah begitu. Saya didik, saya ajarkan. Kenapa? Karena saya nggak bisa bilang biarkan dia kebebasan. No gitu loh. No. Jangan berkaca dengan demokrasi palsu. Orang-orang di Amerika sana juga ayah ibunya juga pasti mengajarkan center class, pasti mengajarkan Yesus, pasti mengajarkan Natal yang suci untuk kepada anak-anaknya gitu loh. Orang-orang di Saudi Arabia sana pasti mengajarkan qul huwallahu ahad untuk anak-anaknya, pasti mengajarkan Ka'bah Nabi Muhammad dan sebagainya. Terus Anda di Indonesia tiba-tiba memberikan bebas aja. Loh, nggak bisa begitu. Saya nggak setuju dan saya lebih setuju kepada undang-undang pernikahan yang mensahkan sesuai dengan agamanya masing-masing. Itu pendapat kami. Berarti Babe sendiri kontra ya, karena memang menurut Hakim Konstitusi Daniel Yusmik ini negara harusnya jadi adil dong dan fair dengan memberikan tempat yang seharusnya terhadap berbagai keberagaman agama dan kepercayaan dan juga melindungi anak-anak yang lahir dari perkawinan beda agama. Jadi menurut Babe justru larangan ini akan melindungi anak-anak. Ya, begini enggak begitu. Begini. Negara harus adil ya. Keadilan negara itu mengakui pernikahan yang Muslim, mengakui pernikahan yang Kristen, mengakui pernikahan yang Hindu, mengakui pernikahan yang Buddha, mengakui. Itu keadilan di situ. Kalau negara masih adil dong, yang ini juga diakui. Nggak bisa cara berpikir seperti itu. Tidak bisa sama sekali. Negara harus adil dong. Negara harus adil. Boleh orang paham idealis, paham rasialis misalnya. Negara boleh dong orang berpaham komunis. Loh. Komunis kan hak. Loh, bagaimana hak? Komunis itu bertentangan dengan Pancasila. Komunis itu tidak ketuhanan yang Maha Esa. Komunis itu dilarang melalui TAP MPR, TAP MPRS dilarang. Jadi ya kita mesti ikut aturan negara. Negara harus adil dong. Semua paham boleh. Nggak bisa Mbak, gitu. Nggak bisa. Negara mesti adil dong. Semua paham itu boleh. No. Ada yang nggak boleh kalau bertentangan dengan Pancasila. Pernikahan beda agama bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri. Karena itu Pancasila yang mengayomi itu melarang. Kenapa? Karena bertentangan dengan agamamu. Begitu loh logiknya. Jadi sumbernya adalah agama dan agama itu secara gamblang tertulis di Pancasila. Sila pertama ya. Yes. Anda harus taat dengan agama Anda masing-masing. Negara harus melindungi orang yang taat gitu loh. Bukan negara memberikan kebebasan kepada orang yang tidak taat. Begitu. Oke. Nah, ini Hakim Daniel juga memberikan 4 alternatif kebijakan nih. Boleh kita kupas satu persatu ya, karena boleh. bertukar pikiran ya. Yes dong. Sehat gak apa-apa dong ya. Udah, negara iklim yang sehat ini betul. Betul. Nah, ini ada 4 alternatif kebijakan yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Daniel Yusmik. Yang pertama, jalur nikah agama sebagaimana lazimnya saat ini, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh sesama agama Islam melalui KUA, Kementerian Agama. Sedangkan untuk yang beragama selain Islam melakukan pencatatan perkawinan di kantor pencatatan sipil. Itu 4 alternatif kebijakan yang pertama. Lalu yang kedua, untuk mereka yang melakukan perkawinan beda agama, terhadap hal ini mereka diberi 2 pilihan. Apakah mau mencatatkan perkawinan mereka di KUA atau kantor pencatatan sipil? Petugas KUA maupun petugas pencatatan sipil hanya perlu mencatat apa yang mereka sampaikan bahwa mereka telah melakukan perkawinan. Dan petugas memberikan mereka buku nikah beda agama atau akta nikah beda agama. Nah, buku nikah beda agama ini gimana Be? Setuju nggak? Nah, begini. Lagi-lagi, peraturan demi peraturan yang dibuat tidak bisa mewakili pendapat pribadi. Itu pendapat pribadi beliau. Pendapat pribadi beliau mesti diuji dengan puluhan bahkan ratusan pendapat-pendapat yang lain. Saya berpendapat Pancasila sudahlah harga mati bagi bangsa. UUD 45 yang sekarang sudah dirubah tidak bisa lagi kita harga mati karena udah dirubah-rubah selama 4 kali. Tapi Pancasila nggak boleh. Nomor 1, ketuhanan yang Maha Esa. Kan jelas tuh. Dalam butir-butirnya 16 bab 37 pasal. Dan butir-butir Pancasila itu 5 sila dan jadi 16 jadi 37.
tertuang dengan jelas bahwa pasal 1 yang dimaksud dengan ketuhanan yang Maha Esa, para pengikutnya itu adalah bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Undang-undang pendidikan kita outputnya apa? Menghasilkan putra-putri Indonesia yang bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Takwa itu adalah taat kepada perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Intinya begitu. Oke. Nah, mau nggak mau harus kita yakini bahwa pernikahan beda agama itu melanggar ajaran agama Anda masing-masing. Yang Islam melanggar, ya. Yang non Muslim misalnya yang Kristen, Anda melanggar kitab Injil Anda sendiri. Sehingga apabila itu dipaksakan, maka pelanggaran ini berlaku sistemik. Kok orang melanggar negara menyetujui? Loh, kita kan bukan negara agama. 29 pasal 1. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Masuk ABRI. Kalau sekarang nggak ada ABRI, sorry. Masuk Polri. Polri, TNI. Iya, Sabta Marga. Ketuhanan yang Maha Esa. Masuk TNI. Ketuhanan yang Maha Esa. Masuk kedokteran, sumpahnya. Demi Tuhan, demi Allah. Ketuhanan yang Maha Esa. Nikah. Ada kalimatnya di situ. Gobil tuh saya terima nikahnya dan kawinnya. Loh, kalau nikahnya orang Islam lakinya, maka dia berkata saya terima nikahnya Laurencia binti Franciscus Xaverius. Enggak pernah bisa. Kalau lakinya yang Muslim. Lalu kalau wanitanya yang Muslim, si ayah berkata, "Hei Franciscus Xaverius, saya nikahkan kamu dengan putri saya." Loh, kan sebelumnya ada syahadat, ada ijab kabul yang mesti dilalui. Lo ijab kabulnya bagaimana? Suami dan istri ketika ijab kabul diminta istighfar. Terus yang non muslim bagaimana cara istighfarnya? Diminta bersyahadat. Lah itu masuk Islam dulu dong dengan syahadatnya. Kalau jadi kata anak sekarang tuh beda server gitu. Iya beda server. Ini menginjak-injak peraturan yang sudah ada. Kan saya sebagai penasehat pernikahan dalam Majelis Keluarga Indonesia dan juga kerap sekali diundang dalam khutbah-khutbah nikah, kan kita menyaksikan pertama-tama Qul astaghfirullahalazim. Suami istri baca astaghfirullahalazim. Dituntun bertaubat dulu, dituntun asyhadu alla ilaha illallah. Setelah selesai semua, "Hei, saya nikahkan dan kawinkan." Bagaimana itu bisa terjadi dengan beda agama? Syahadat apa yang mereka harus ucapkan? No. Gak bisa. Terlalu beda servernya gitu kalau kata anak zaman now gitu ya. Ini akidah ya. Ini. Tapi by the way ini berhubungan juga dengan alternatif ketiga yang disampaikan Hakim Konstitusi Daniel Yusmak tadi. Oke. Untuk penghayat kepercayaan gimana dong, Be? Ini kan sudah bisa mencantumkan hal tersebut di KTP. Nah, begitu nikah, penghayat kepercayaan ini kan beda-beda juga nih. Ya. Nah, penghayat kepercayaan ya bukan agama. Dia memposisikan diri dia bukan orang yang beragama, yang 5 agama. Ya, 6 ya. 6. Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha dan Konghucu. Dia termasuk yang himpunan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, orang ini ya nikah sesama penganut ya himpunan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Iya, karena dia tidak mau memilih agama yang diakui oleh negara ini. Dia memilih kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya silahkan, tapi ya jangan sampai menikah dengan Muslim atau dengan agama yang lain. Saya hanya punya saran demikian. Sesama pemeluk agama, tapi agamanya beda aja, udah. Yes. Tidak bisa dilegalkan menurut Babe ya, apalagi agama dan penganut kepercayaan. Lebih parah lagi kan? Lebih beda server lagi. Anaknya bagaimana nanti gitu ya? Oke. Terakhir nih Be. Iya. Menurut Babe ini kan konstitusi ini merupakan sesuatu yang digugat warga negara. Menurut dia konstitusinya kurang sesuai lah dengan dinamika bermasyarakat. Menurut Babe sudah sesuai belum sih konstitusi secara general ya? Kalau saya sih konstitusi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 saat ini sudah sesuai. Kalau perlu perbaikan iya. Di mana contohnya? Contohnya pasal 33 bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu milik negara dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemampuan rakyat. Ternyata sebagian justru sahamnya dimiliki asing.
dan tidak digunakan sebesar-besaran untuk kemampuan rakyat gitu ya. Kalau itu terjadi sama dengan kasus yang kita sedang kita bicarakan, kalau itu terjadi, kesalahan ini bukan pada rakyat, bukan pada siapapun, tapi pada oknum yang melanggar demi untuk keuntungan semata. Negara udah bantes, udah cakep ngaturnya. Undang-Undang Dasar 45 kita best of the best. Pancasila kita no one have it, nggak ada yang punya sedunia itu. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 kita. Namun apa daya, sebagian dari kita aplikasinya masih sangat jauh terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Termasuk menurut pendapat saya, orang yang menikah beda agama, dia sebenarnya bukan orang yang mengamalkan Pancasila dan orang yang menginjak-injak aturan agamanya masing-masing. Oke, mantap ya. Terima kasih banyak sharingnya Be ya. Terima kasih. Mungkin pemirsa Gaya TV ada yang masih galau-galau gitu ya. Nah, dunia tidak selebar daun kelor. Pilihlah yang lain yang banyak, oke? Dan apa namanya? Saya teringat satu lagu yang dinyanyikan zaman dulu oleh Kus Plus. Boleh. Buat apa susah, buat apa susah. Waduh. Ya, buat apa susah? Galau makin nangis, tapi makin semoga nangis, ini walaupun pahit begitu ya omongan Babe, ini bisa dibilang obat begitu ya. Mudah-mudahan. Biar gak galau begitu ya. Jangan susah. Buat apa susah? Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Benar-benar ya. Kita berdoa semoga pemirsa Gaya TV yang masih galau-galau diberikan hidayahnya begitu ya. Untuk mencari pasangan sejenis agar keluargamu indah, sakinah, mawaddah, warahmah, agar keluargamu damai, sedamai hati orang-orang kudus. Amin. Wah, terima kasih sekali lagi Be. Sama-sama. Wejangan dan petuahnya ya, udah sangat mencerahkan dan membuat adem hati-hati yang galau gitu ya. Mudah-mudahan, amin. Oke, saya Git Hapsari dan Babe Haikal Hasan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gaya TV. Merdeka.